Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Rumah Pancasila dan Klinik Hukum ingin memberikan pendapat untuk menjadi ruang diskusi bagi kita semua tentang penegakan hukum terhadap Habib Rizik dan tentang peristiwa hukum yang menyebabkan meninggalnya 6 orang Laskar FPI yang juga adalah rakyat Indonesia, manusia Indonesia yang wajib untuk diberikan perlindungan oleh aparatur penegak hukum. Yang pertama mengenai Habib Rizik, bahwa setiap orang yang berada di negara Republik Indonesia harus taat terhadap semua aturan hukum yang telah kita buat, kita sepakati, dan kita laksanakan bersama-sama. Maka siapapun orangnya, ketika dipanggil oleh aparatur hukum untuk menjadi saksi ataupun menjadi tersangka, berdasarkan aturan KUHP khususnya pasal 112 harus hadir untuk memenuhi panggilan tersebut. Kenapa? Karena pasal 112 ayat 2 memberikan ruang kepada aparatur penegak hukum untuk dapat mengambil upaya paksa terhadap seseorang yang dipanggil sebagai saksi ataupun tersangka tetapi tidak hadir untuk memenuhi panggilan tersebut. Nanti di ruang hukumlah setiap saksi ataupun tersangka diberikan hak untuk melakukan pembelaan diri melalui prosedur-prosedur hukum yang sudah disiapkan di dalam hukum acara kita, yaitu hukum acara pidana. Maka selayaknya terlebih-lebih bagi kita yang menganggap dirinya sebagai tokoh masyarakat, sebagai cendekiawan, untuk memberikan contoh dan teladan di dalam mentaati aturan hukum, sehingga orang lain pun akan mengikuti apa yang kita teladani tersebut. Maka tidak akan terjadi malapetaka dan kerusuhan di rumah kita, yaitu rumah Indonesia. Maka Rumah Pancasila dan Klinik Hukum sangat berharap setiap orang, bukan hanya Habib Rizik, tetapi setiap orang wajib untuk mentaati aturan hukum, terlebih-lebih panggilan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, tentang meninggalnya 6 orang Laskar Jihad. Secara hukum, penegakan hukum yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum haruslah didasarkan kepada surat perintah dari atasannya di dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan. Maka secara hukum menjadi pertanyaan besar bagi Rumah Pancasila bahwa ketika aparatur penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, melakukan sebuah kegiatan, maka wajib untuk menunjukkan dalam rangka apa kegiatan tersebut dilakukan pada malam hari tersebut yang kemudian menyebabkan meninggalnya 6 orang Laskar FPI yang juga adalah manusia Indonesia, yang juga adalah rakyat Indonesia, yang secara hukum polisi diberikan tugas oleh negara untuk melindungi, mengayomi, dan juga melayani mereka sebagai warga masyarakat. Kalau dikatakan oleh pihak kepolisian terjadi perlawanan yang dilakukan dengan menggunakan senjata sehingga mengakibatkan kepolisian mengambil tindakan tegas berdasarkan undang-undang untuk melumpuhkan orang-orang atau pihak-pihak yang melakukan perlawanan, pertanyaannya adalah dalam rangka apa Kepolisian Negara Republik Indonesia menghentikan mereka? Dalam rangka apa Kepolisian Negara Republik Indonesia menguntit mereka sehingga terjadi perlawanan yang kemudian menyebabkan mereka meninggal dunia? Karena apa? Karena KUHP sendiri mengatur di dalam penjelasan pasal 328, apabila perampasan kemerdekaan dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau oknum aparatnya, maka berlakulah pasal 333. Ancaman pidananya 12 tahun kepada anggota kepolisian yang merampas nyawa daripada masyarakat Indonesia tanpa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangannya itu adalah surat perintah. Dalam rangka apa? Kepolisian Negara Republik Indonesia menguntit mereka, memberhentikan mereka, sehingga terjadi perlawanan. Setelah itu yang dipertanyakan juga, seperti apa perlawanan yang dilakukan sehingga mereka harus ditembak, sehingga mereka harus merenggang nyawanya.
Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab secara transparan dan terbuka kepada masyarakat, sehingga benak masyarakat terhadap penegakan hukum yang adil, yang baik dalam rangka melindungi seluruh masyarakat Indonesia itu akan terjamin. Kepercayaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pemerintah akan lebih baik dengan adanya sebuah pembukaan kepada publik tentang seluruh kegiatan yang dilakukan sampai dengan meninggalnya 6 orang warga negara Indonesia yang kebetulan merupakan Laskar FPI. Apakah mereka melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak? Seharusnya dapat dilakukan upaya-upaya yang baik sehingga semuanya dapat terselesaikan dengan baik di rumah Indonesia. Jangan sampai menimbulkan ketakutan-ketakutan kepada masyarakat Indonesia di dalam kita hidup bersama di ruang Indonesia yang kita cintai. Rumah Pancasila dan Klinik Hukum setuju dan sepakat bahwa setiap premanisme, setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat yang mengganggu kehidupan publik, yang membuat rusuh di dalam rumah Indonesia, wajib untuk dihukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tetapi aturan hukum tersebut pun tidak memperbolehkan seluruh aparatur negara, termasuk aparatur penegak hukum, untuk mengambil upaya-upaya paksa yang kemudian merenggut nyawa daripada masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Rumah Pancasila berharap kasus ini dibuka secara transparan dengan dibentuknya sebuah tim yang independen oleh Presiden Negara Republik Indonesia Pak Jokowi, sehingga kami semua dapat memberikan kepercayaan lagi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjaga kami semua yang berbeda-beda di dalam ruang Indonesia. Saya sebagai pendiri Rumah Pancasila, sekalipun saya adalah Kristen, tetapi saya tidak setuju ketika ada perampasan kemerdekaan kepada siapapun. Entah dia Muslim, Konghucu, aliran kepercayaan atau apapun. Saya berharap semuanya mampu dipertanggungjawabkan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dan kalau ternyata ada kesalahan yang dilakukan oleh anggota Polri, mereka harus dihukum berdasarkan pasal 333. Tetapi kemudian apabila hasil daripada tim independen menyatakan bahwa langkah yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur hukum yang ada, maka kita semua juga harus kembali mendudukkan diri kita untuk merenung dan taat terhadap aturan hukum sehingga tidak terjadi hal-hal seperti ini di masa yang akan datang. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Semoga kita dapat berdiskusi secara baik di rumah Indonesia yang kita cintai. Teruskan perjuangan untuk mengejarkan keadilan di seluruh ruang Indonesia. Air mataku jatuh,